A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Kitruno Pamungkas. Pada kesempatan kali ini saya coba akan melakukan penerawangan. Ini ada seorang artis yang ngetop di Instagram. Belakangan ini namanya muncul kembali setelah ada seseorang yang memberi challenge dan memberikan hadiah berupa uang, dan uang yang diberikan kepada artis tersebut diminta kembali. Ini justru akan mengangkat nama artis tersebut. Anda penasaran? Kita langsung saja ini ya teman-teman. Kita akan membahas tentang Bunda Cynthia Korla Priscilia. Mbak Korla ini lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1974. Berarti saat ini berusia 49. Kita akan lihat bagaimana kehidupan Mbak Korla ini dari kecil hingga saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Saat usia kurang lebih 7 tahun, ini kalau Mbak Korla menyaksikan kehidupan Mbak Cynthia Korla Priscilia ini sangat sulit. Kehidupan di usia 7 tahun ini sangat berat. Ya, kalau di usia ini sudah pasti masih di naungan keluarga. Bisa orang tua atau bisa orang lain yang mengasuh. Di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ini, usia Mbak Cynthia Korla Priscilia ini memang betul-betul sangat berat. Lalu pada saat berusia kurang lebih 13 tahun, 14 tahun, kehidupan Mbak Korla ini sangat luar biasa. Kalau baru lahirnya ini berat, namun di usia 13 tahun, masa-masa SD, kehidupan ini berubah drastis. Sangat menyenangkan. Segala kebutuhan, segala keinginan dari Mbak Cynthia Korla Priscilia ini terwujud, terkabul. Karena mungkin ini support dari orang tua atau orang-orang sekitarnya sangat luar biasa. Semua kemauan, keinginannya ini bisa diwujudkan di usia 12, 13, 14. Namun saat menginjak usia remaja, kurang lebih usia 17 atau 18 tahun,
ini Mbak Cynthia Korla Priscilia ini kehidupannya tidak semewah saat usia 13 tahun. Ada penurunan energi yang saya perhatikan dari sini, menjadi kehidupannya sederhana. Nah, dari kehidupan yang sederhana ini, semakin lama bukan semakin membaik kehidupan yang dialami oleh Mbak Cynthia Korla Priscilia ini. Justru semakin menurun aura energinya. Menurun di usia 18 tahun itu sederhana, 19 tahun masih sama. Namun di usia 20 ini semakin menurun dan menurun dan menurun. Hingga pada puncaknya, kita sebut saja Mbak Korla karena namanya ketopnya itu ya saat ini. Ini saya lihat kalau panjenengan nonton, Mbak Korla yang nonton di video ini, di usia kurang lebih 24 atau 25 ini panjenengan mengalami suatu permasalahan yang cukup berat. Terlihat aura energinya gelap. Aura energinya ini sangat gelap hingga menjadikan Mbak Korla ini mendapat masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah karena auranya yang terlihat gelap, maka tidak begitu jelas terlihat oleh saya. Yang pasti permasalahan seseorang itu ada 3. Ekonomi, hubungan, ditambah lagi kesehatan. Dari 3 yang saya sebutkan ini bisa jadi salah satu, 2-nya, atau sampai yang ketiga. Ini Mbak Korla yang tahu, karena ini berupa aura energi yang saya lihat. Dan selanjutnya, di saat usia 24, 25, 26 itu auranya gelap. Di sini rupanya sebuah energi yang sangat besar. Aura ini muncul sangat kuat pada diri Mbak Cynthia Korla Priscilia ini saat berusia 30 tahun. Nah, dimulai dari usia 30, 31, 32. Ini sesuatu luar biasa didapatkan oleh Mbak Korla Priscilia ini. Anugerah dari Gusti Allah. Betul-betul Mbak Korla dapatkan. Rezekinya sangat besar. Auranya ini terpancar terang, ini menunjukkan seseorang mendapat sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini rupanya tidak bisa berlangsung lama di tangan Mbak Korla. Ada lagi persoalan yang dihadapi Mbak Korla. Saat berusia berapa? Berusia kurang lebih 35 tahun. Jadi yang didapat Mbak Korla ini berjalan kurang lebih 4 atau 5 tahun. Karena terbukti di usia 35 tahun ini aura energinya menjadi gelap kembali. Di usia 35, 36 atau 37 tahun ini Mbak Cynthia Korla Priscilia ini mendapatkan cobaan yang cukup berat. Permasalahan yang cukup berat hadir kepada Mbak Korla Priscilia ini di usia 35, 36, 37 tahun. Kemudian permasalahan yang hadir pada Mbak Korla ini bisa terselesaikan saat usia kurang lebih 40-an, tepatnya di usia 42 tahun. Nah, di usia ini persoalannya selesai, namun belum kelar 100%. Namun ya sudah lumayan. Energinya sudah muncul kalau tadinya gelap gitu. Dan kemunculan energi ini rupanya tidak berlangsung lama. Semakin lama semakin menurun. Di usia 42, 43, 44 masih stabil. Kemudian 45, 46, 47. Dan di usia 48 ini menjadi gelap. 49 juga saat ini masih terlihat gelap. Kemudian selanjutnya, kapan aura energi ini akan muncul kembali? Akan menyinari diri daripada Mbak Cynthia Korla Priscilia.
rupanya saat Mbak Cynthia ini bisa menikmati jerih payahnya ini di usia 55 tahun. Kalau kita lihat sekarang sangat gemerlap, terpancar sangat terang benderang aura energi yang dimiliki oleh Mbak Korla. Namun aneh, kenapa saat ini Mbak Korla tidak bisa menikmati hasil jerih payah itu? Nah, ini Mbak Korla sendiri yang bisa menilai, ya, karena energinya terang benderang nggak bisa menikmati. Ada sesuatu yang gelap masih menyelimuti, ada energi negatif yang masih membelenggu, sehingga begitu moncernya di media sosial yang kita saksikan belakangan ini, Mbak Korla tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya secara 100%. Kapan ini akan bisa didapat? Akan betul-betul bisa dinikmati saat Mbak Cynthia Korla Priscilia ini di usia 55 tahun. Jadi kalau sekarang 49, tunggu kira-kira 5 atau 6 tahun lagi, ya, itu baru bisa menikmati hasil jerih payah ini. Betul-betul nikmat begitu ya. Kalau sekarang masih banyak ya, cobaan karena ada belenggu energi negatif yang ada pada diri. Selanjutnya, aura energi itu di usia 55-56 akan terus membesar dan membesar. Puncaknya nanti pada saat berusia kurang lebih 60 tahun ini Mbak Cynthia Korla Priscilia ini akan betul-betul menjadi orang yang berjaya, sukses, dan kaya raya. Dimulai dari usia 60 tahun, 61, 62, dan seterusnya sampai saya lihat sampai di usia kurang lebih 70 tahun ini, aura energi Mbak Cynthia Korla Priscilia ini sangat terang benderang. Secara karir ini akan moncer, secara kesehatan akan baik, secara jodoh juga akan baik. Yang anehnya saat ini teman-teman, di usia 49, kalau kita lihat rezekinya luar biasa. Namun aneh, ada energi atau belenggu cahaya hitam yang menyelimuti Mbak Korla. Padahal kok atas itu energinya sangat terang benderang. Nah, itu secara aura rezekinya. Kita akan lihat bagaimana perwataan Mbak Cynthia Korla Priscilia. Mbak Cynthia Korla Priscilia ini masuk dalam hitungan peredaran angin dan petir. Jodohnya sering putus dalam hal perjodohan, dalam hal pernikahan ini sering masalah, bahkan bisa meninggal. Sering putus cinta karena hati daripada Mbak Korla ini lekas panas, sulit mengendalikan amarah. Dia senang kalau dipuji, ya, semua orang senang kalau dipuji. Di sini yang harus hati-hati daripada Mbak Korla adalah panjenengan ini mudah tertipu. Tertipu masalah cinta, tertipu masalah uang yang dipinjam teman-teman tidak kembali. Ini banyak sekali dialami oleh Mbak Korla. Mbak Korla ini memiliki, atau kata-katanya ini sebenarnya halus, lembut, dan memiliki hati yang bersih. Karena sejatinya kehidupan Mbak Korla ini ada keterkaitan dengan hal spiritual, yaitu agama.
boleh dibilang agamanya cukup kuat, cukup bagus. Di sini Mbak Korla dalam kitab kuno panjenengan masuk dalam hitungan bumi kapetan, pekerja keras, bekerja tidak kenal waktu, kapan dan bagaimana. Pokoknya kalau sudah bekerja ini tidak mengenal waktu untuk istirahat. Sosok Mbak Korla ini adalah rendah hati. Yang paling bahaya, panjenengan ini sering dikecewakan oleh orang. Sering dikecewakan. Namun, yaitu tadi, panjenengan itu terlalu baik. Namun sering dikecewakan. Dan walaupun rezeki panjenengan ini besar, sangat luar biasa, aneh, dalam kehidupan panjenengan ini sering kekurangan. Jadi ini ada sesuatu yang harus diperbaiki secara manajemen oleh Mbak Cynthia Korla Priscilla. Yang pasti bagaimana memanage keuangan, bagaimana mengatur ini dan itu. Karena panjenengan ini suka tertipu, masalah cinta, masalah uang, inilah akibatnya. Jadi uang itu nggak bisa ngumpul secara utuh. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk Mbak Cynthia Korla Priscilla. Ya, karena rame yang mau menarik panjenengan, ya saya berusaha untuk melihat, tentunya ada sisi baik dan sisi buruk yang saya sampaikan. Ambillah sisi baiknya, buatlah sisi buruknya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, yang kurang berkenan tentunya untuk Mbak Cynthia Korla Priscilla. Mohon maaf, karena saya yakin tidak ada manusia yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sebuah cerita dari para pujangga kuno tentang perhitungan waktu, hari, bulan, dan tahun telah tertulis di dalam kitab. Ini bukan hanya kajian semata, namun semuanya telah diracik dengan ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu tak kasat mata. Melalui tayangan video Pitruno Pamungkas ini, saya akan terus berbagi kepada sahabat. Dan jangan lupa tonton saya terus di video-video selanjutnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, dan komentar yang sifatnya membangun.